aku Najwa Naila dengan NIM 2310411292. Kenalin, aku Pungkas Nadina dengan NIM 023. Kenalkan, aku Naila Salsabila Bilqis dengan NIM 2310411040. Kenalin, aku Ednanda Belvaria dengan NIM 072. Oke, jadi di podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang Gus Zizan dan Syifa. Kalian mungkin udah familiar banget karena di sosial media itu rame banget, baik di TikTok, Instagram, Facebook ataupun mungkin WhatsApp gitu ya. Banyak banget beritanya berseliweran di mana-mana. Oke, mungkin teman-teman juga penasaran gimana sih sudut pandang dari orang yang menerima berita-berita tersebut dan apa dampaknya bagi masyarakat. Simak tips video ini sampai habis ya. Jadi dengan kasus Gus Zizan dan Syifa, kita bakal pakai teori kultivasi. Di mana teori kultivasi ini bagaimana cara media membentuk sebuah persepsi yang dapat diterima oleh masyarakat. Oke, jadi media itu sebenarnya walaupun mungkin di pikiran orang itu dampaknya kecil, tapi ternyata media itu bisa bikin dampak yang sangat besar loh. Karena media itu bisa merubah persepsi orang, dimana misal persepsi kita awalnya mungkin pernikahan dini itu nggak boleh, tapi karena media yang menggaungkan hal tersebut, mungkin kita jadi menormalisasi hal tersebut. Sebenarnya gini kali ya, bukan nggak boleh, tapi kayak beberapa orang tuh agak sebenarnya pernikahan dini tuh jadi pro kontra antara masyarakat, tapi ternyata media tuh bawa pengaruh yang besar banget buat kita sebagai masyarakat nerima si berita-berita ini. Apalagi berita Gus Zizan sama Syifa ini tuh sempet rame banget dan booming banget di media sosial yang kita mainin, apalagi terutama TikTok ya. Betul. Oke, mungkin teman-teman kita bakal bahas di berbagai sisi. Pertama dari sisi tradisi, kemudian dari sisi pemilihan pribadi, dan mungkin dari sisi Oke, sebelum kita masuk ke teori komunikasinya, kita bakal ngasih tahu dulu siapa sih Gus Zizan dan Syifa ini. Oke, jadi Gus Zizan dan Syifa ini merupakan influencer yang mungkin lebih tepatnya selebgram ya. Betul, yang dimana mungkin kita kenalnya dari kakaknya yang bernama Kayla. Nah, jadi sebelumnya si Kayla Nadira ini juga sudah melakukan pernikahan dini sebelumnya. Betul, dan kemudian adiknya which is Syifa itu melakukan pernikahan dini juga. Nah, Gus Zizan ini umurnya baru 20 tahun nih teman-teman, dan Syifa ini baru berumur 16 tahun. Dimana umur ini tuh masih di bawah umur dan sebenarnya nggak legal ya, belum jadi standar pernikahan orang Indonesia. Betul, karena sebenarnya kan pemerintah menetapkan minimal umur itu pasti ada tujuannya ya, nggak mungkin asal ngasih peraturan kalau misalnya nggak ada pertimbangan yang jelas kayak gitu. Oke, mungkin sebelumnya mau ada yang berargumen atau kayak ngasih informasi ke teman-teman bagaimana sih pandangan kalian tentang fenomena ini? Sebenarnya kalau menurut aku sih ya, fenomena pernikahan dini itu jujur aku agak kurang srek gitu, agak kurang setuju, karena menurut aku apalagi di umur Syifa ini yang baru 16 tahun, aku mikir kayak emang 16 tahun kita udah siap apa gitu loh, kayak secara mentalnya atau mungkin secara kesehatan juga kan, kayak gimana. Jadi aku agak kurang, bisa dibilang aku kontra sama pernikahan dini karena aku mikirin banyak hal juga gitu, tapi ya nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pernikahan dini di Indonesia itu kan emang udah lumayan banyak ya kasusnya. Cuman yang jadi concernnya itu di Gus Zizan dan Syifa ini, mereka itu influencer. Jadi mereka punya pengaruh besar buat masyarakat netizen gitu. Jadi kayak sebenarnya itu kayak kurang baik aja gitu. Misalnya karena mereka ini yang diperlihatkan itu romantisasinya aja, enggak memperlihatkan kesulitan-kesulitan lainnya yang bakalan terjadi pada saat pernikahan dini itu sendiri gitu. Menurut kamu? Kalau menurut aku pernikahan dini sendiri itu aku di sisi kontra ya, soalnya kan mereka juga mentalnya pasti belum siap untuk pernikahan dini. Terus juga sama kayak yang tadi dibilangin, mereka juga kan influencer, jadi kayak nggak bisa sembarangan gitu. Oke, jadi teman-teman kita ini nggak cuma bahas by teorinya aja, tapi kita bakal bahas gimana sih dampaknya ke fisiknya, mungkin ke mentalnya, terus mungkin tanggapan orang lain terhadap Gus Zizan dan Syifanya, dan mungkin dari keluarganya itu seperti apa, dari psikologi.
Oke teman-teman, tadi kan udah disinggung soal teori kultivasi. Nah mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail. Jadi teori kultivasi itu dikembangkan oleh George Gardner. Dia itu salah satu pemuka teori komunikasi. Jadi teori kultivasi itu membuat kayak pandangan kita sebagai konsumen media sosial untuk Konsumsi media apa yang kita lihat secara perlahan gitu. Jadi dengan teori kultivasi itu kita kayak sebagai konsumen jadi punya prasangka, punya pemikiran dari konten apa yang kita lihat gitu loh di media sosial. Dan media sosialnya ini mencakup banyak hal banget, kayak tadi udah disebutin ada TikTok, ada Instagram, YouTube, dan lain-lain. Apalagi sekarang tuh media sosial bener-bener jadi suatu fenomena yang melonjak banget di kalangan kita semua gitu. Betul, dan mungkin peran media di sini tuh jatuhnya jadi kayak giring opini ya. Dimana mungkin awalnya orang-orang tuh ikut-ikutan kayak oh iya nikah dini boleh kok gitu-gitu kan. Terus ada satu pencetus yang kayak sebenarnya ini kayaknya nggak boleh deh, soalnya dampaknya ABCD. Banyak orang yang ngasih awareness di media. Nah itu juga bakal ngegiring opini masyarakat juga untuk yang kayak oh iya ternyata dampaknya banyak banget ya kayak gitu. Jadi tergantung sih yang opinion leadernya itu siapa dan gimana orang nelennya itu secara mentah-mentah atau kayak udah dipikirin panjang dulu gitu. Teman-teman, di teori kultivasi ini ada namanya mainstream effect, di mana di saat media itu ditayangkan secara berulang-ulang itu akan membuat semakin memperkuat argumen dalam berita tersebut. Kayak misalnya di fenomena ini itu kan istilahnya kita dikasih fenomena itu terus-terusan kan, mulai dari Kayla kakaknya, terus sekarang adiknya, terus diikutin sama banyak-banyak influencer lain, dan kita jadi karena banyaknya orang yang udah melakukan hal tersebut, kita juga jadi berpikiran bahwa hal itu wajar dan normal. Karena seringnya terpapar media itu jadi kayak kita ya udahlah gimana mereka udah ngelakuin kayak gitu. Benar-benar. Dan sebenarnya fenomena itu tuh banyak terjadi juga selain karena tadi banyak masuk banget dari konten-konten tuh tradisi keluarga juga ya bisa masuk. Jadi kayak mungkin dari Kailanya sendiri atau dari orang tuanya, bahkan orang tua mereka aja tuh sempat ngasih pembelaan gitu soal yang menjalani pernikahan itu mereka berdua, Shiva dan Gus Zizan dan lain-lain. Tapi kan dia berbicara seperti itu di media sosial yang mau nggak mau pasti ada yang pro dan kontra gitu loh. Jadi ya itulah media sosial dan tradisi tuh kadang jadi bentrok banget gitu. Benar-benar, dan mungkin kan media tuh cuman menampilkan yang bahagianya aja, sedangkan kondisi orang kan berbeda-beda. Berbeda. Secara kan kalau kita lihat mereka influencer yang pasti secara finansial mereka tuh udah oke. Terus juga dari keluarga mereka emang ya orang tuanya mendukung. Karena kalau kita lihat lagi ada beberapa orang yang orang tuanya emang ya kontra dengan hal itu, tiba-tiba anaknya kayak bilang, "Mah, tapi ini keluarganya mereka gini loh, boleh loh melakukan pernikahan dini, kayak nggak apa-apa karena hal ini nggak boleh ditunda-tunda daripada menyebabkan zina, mendingan ya udah melakukan pernikahan aja gitu." Oke, dan mungkin kalau tadi kan dari tradisi keluarga, mungkin kita bahas secara POV dari Gus Zizan dan Shiva yang mungkin ke pressure dari tradisi keluarga tersebut, dimana mungkin kakaknya aja bisa nih berhasil nikah muda, berarti adiknya juga harus bisa mengikuti hal tersebut gitu. Jadi mungkin kita juga bisa ngasih sisi psikologisnya juga, ada tekanan emosional. Benar. Dan gak cuman emosional atau ditekan dari keluarga, mungkin sekarang Gus Zizan dan Shiva juga ditekan oleh netizen. Karena banyak yang ini juga kan pasti entah hujat atau dukung gitu. Jadi banyak kena tekanan dari pasti dari video-video mereka yang muncul tuh ada aja komenan-komenan yang emang ngerusak, nggak tahu malah mendukung mereka semakin seneng atau kayak gimana tuh ya, macem-macem aja sih di media sosial. Betul. Kalau tadi kayak baik tradisi keluarga dan juga pressure, tapi teman-teman sebenarnya umur 16 tahun itu kan umur dimana mental remaja itu belum stabil. Tapi Shiva udah harus dihadapkan dengan jenjang yang serius, yang dimana itu pernikahan itu nggak bisa main-main, sakral. Betul. Dan kita tuh nggak bisa mengira-ngira di dalam pernikahan itu isinya happy aja, karena kan pasti banyak permasalahan-permasalahan lain. Takutnya yang dikhawatirkan jika pernikahan dini itu adalah
baik cewek maupun cowoknya tuh belum siap kuat mental dalam menghadapi rumah tangga tersebut. Apalagi masih umurnya tuh masih sama-sama muda kan, jadi takutnya belum bisa saling mengayomi dan apa ya, nanti malah jadi tadinya pengaruh baik mungkin di mata masyarakat, tapi habis itu kayak blunder sendiri, malah nunjukin kalau pernikahan dini tuh nggak bisa berujung baik gitu. Jadi ya Dan ada orang juga yang kayak bilang, netizen bilang kan, itu mereka dapat uangnya dari mana, secara finansial gimana, kan mereka enak tuh didukung sama keluarganya, dan orang tuanya pun langsung kayak membela dengan kayak mereka ini akan buka bisnis. Jadi kayak menurut aku kayak mereka dengan nikah di umur yang segitu, terus habis itu orang tuanya juga menurut kayak kalian ya udah langsung buka bisnis, itu menurut aku kayak sebenarnya mungkin aja ke pressure gak sih, karena ya yang tekanan. secara tiba-tiba aja gitu loh. Dan sebenarnya kalau misalnya kita kan udah mengalami hal tersebut ya, kita udah ngalamin 16 tahun dimana kita tuh lagi pengen bebas-bebasnya, lagi pengen main mulu sih, bahkan mungkin belajar aja tuh gak kepikiran gitu kan, lagi pengen bebas, lagi kayak gak mau diatur, dimana sebenarnya pernikahan itu semuanya tuh diatur suami, yang pasti mungkin secara kita tuh ya udah ngeberontak aja gitu loh. Kasian juga ke psikologis Shivanya. Nah, teman-teman, kita mau ngingetin di sini kalau misalnya kita juga harus kritis dalam menerima informasi dari berbagai media. Ya. Jadi kita nggak bisa nonton mentah-mentah aja atau ngelihat yang kayak pernikahan dini bahagia kok berarti harus ikutin juga, enggak, karena sebenarnya social media itu tipu-tipu banget. Jadi pasti yang ditampilin cuma yang happy-happynya aja, dan yang kayak ancur atau belurnya pasti nggak ditampilin. apalagi kita sebagai individu yang masih muda juga tuh kita harus punya pendirian juga untuk yang kayak kita lebih bisa menyaring informasi gitu loh yang ada di sekarang media sosial tuh bener-bener jadi di sisi lain positifnya tuh ada juga negatifnya gitu, sebagai kayak emang kita dengan media sosial tuh jadi gampang, jadi mudah untuk apa-apa, tapi di balik itu semua kita harus hati-hati juga gitu loh sama media sosial, jangan gampang kemakan media sosial juga gitu. Dan teman-teman ngomongin soal media, sebenarnya banyak berbagai bidang yang speak up, kayak misalnya dari bidang kedokteran ataupun kesehatan, mereka mengasih awareness di sosial media kalau misalnya umur 16 tahun itu dinding rahimnya itu belum siap dalam melakukan seksual gitu kan. Karena sebenarnya kalau misalnya umur 16 tahun di mana itu masih di bawah 17 tahun, itu dinding rahimnya belum siap, dan takutnya kalau misalkan sudah melakukan aktivitas seksual takutnya malah berpengaruh pada kesehatan individu tersebut gitu. Teman-teman, tadi kita udah bahas tentang teori kultivasi, dan sekarang di sini kita akan beralih ke teori komunikasi emosional, di mana mungkin emosional orang itu bisa diatur juga ya. Jadi mungkin ada teori emosional dari psikologi komunikasi yang dicetuskan oleh Hubner. Dia tuh ya membahas sisi emosional kita, dari mana media sosial tuh sebenarnya bisa mempengaruhi emosional kita juga. Mungkin dari fenomena pernikahan dini ada kita sebagai, mungkin aku individu yang misalnya aku kayak kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan aku merasa kalau ketika aku menikah, meskipun aku belum cukup umur, aku ngerasanya ada yang merhatiin aku atau ada yang peduli sama aku, ada orang terdekat aku jadinya gitu. Padahal kan itu untuk memenuhi emosional individu aku semata gitu kan, tanpa aku tahu di balik perhatian itu tuh bakal ada kejadian negatifnya tuh kayak apa gitu. Jadi mungkin kalau dari sisi emosional emang akan ngerasa ditemani, tapi kan banyak hal yang harus dipertimbangkan lagi selain itu gitu. Benar. Kayak jadi teman-teman sebenarnya dari berbagai sudut pandang yang udah kita kasih tahu, kita sebenarnya gak boleh memihak gitu ya. Kita gak boleh langsung menyudutkan orang lain, karena kita juga gak tahu kondisi apa yang mereka alami dan tekanan-tekanan apa yang mereka alami juga. Mungkin kita bisa ambil sisi baiknya kalau kita menghindari untuk melakukan hal-hal yang kurang baik ke depannya kayak gitu. Oke, jadi setelah kita banyak ngobrol tadi, aku izin merangkum sedikit terkait teori kultivasi, di mana yang media bisa mengaruh persepsi masyarakat. Kemudian juga tadi kita udah bahas dari sisi
dampak-dampaknya, kemudian kita juga udah ngasih background dari tradisinya, dari keluarganya, terus dari pemilihan pribadi itu segala macem. Jadi teman-teman bisa ambil yang baiknya atau yang buruknya. Kita izin pamit dan mohon maaf apabila kami melakukan salah-salah kata atau mungkin segala macamnya. Oke, see you in another podcast. Bye bye.